Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Wahyu. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan logaritma untuk bilangan pokok atau A, yaitu antara 0 sampai 1 atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Dan ini adalah merupakan bagian terakhir dari fungsi logaritma. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.1. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan kompetensi dasar pengetahuan atau kompetensi dasar 4.1 yaitu kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu tentang pertidaksamaan logaritma, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk dari pertidaksamaan logaritma. Kemudian yang kedua adalah menentukan penyelesaian dari setiap bentuk pertidaksamaan logaritma. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma. Kali ini yang saya akan bahas adalah pertidaksamaan logaritma, di mana bilangan pokoknya atau A-nya adalah antara 0 sampai 1 atau menggunakan sifat monoton turun lebih tepatnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah konsep dari pertidaksamaan logaritma, di mana pertidaksamaan logaritma itu sendiri adalah pertidaksamaan yang di dalamnya terdapat logaritma dengan numerus ataupun bilangan pokoknya mengandung variabel. Nah, untuk menyelesaikannya kita tahu bahwa pertidaksamaan logaritma menggunakan sifat monoton naik dan sifat monoton turun untuk menyelesaikan pertidaksamaannya. Untuk sifat monoton naik telah saya bahas di video sebelumnya yaitu pertidaksamaan logaritma untuk A lebih dari 1, yaitu jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya adalah nilai fx lebih besar sama dengan gx. Sedangkan yang kedua, jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka nilai penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Intinya bahwa untuk fungsi monoton naik untuk A lebih dari 1, maka penyelesaiannya pertidaksamaannya tetap. Kalau lebih dari berarti penyelesaiannya lebih dari. Kemudian untuk lebih dari sama dengan juga tetap lebih dari sama dengan. Begitu juga untuk kurang dari ataupun kurang dari sama dengan. Nah, penyelesaian ini harus ditambahkan untuk syarat numerusnya di mana fx dan gx-nya lebih dari 0. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas lebih detail di video kali ini adalah sifat fungsi monoton turun, di mana A-nya adalah antara 0 sampai 1 atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Nah, di sini untuk bentuk-bentuknya, jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya adalah nilai fx kurang dari sama dengan gx. Kita lihat kalau sifat fungsi monoton turun, jadi A-nya antara 0 sampai 1, maka pertidaksamaan logaritmanya akan berkebalikan pada penyelesaiannya. Jika di sini lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya kurang dari sama dengan. Apabila lebih dari, maka penyelesaiannya kurang dari. Bentuk yang kedua, jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya adalah nilai fx lebih dari sama dengan gx. Begitu juga kalau nanti pertidaksamaan logaritmanya adalah kurang dari saja, maka penyelesaiannya menjadi lebih dari. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma berikut ini. Yang pertama adalah setengah log x min 7 kurang dari min 1. Nah, sebelum kita menjawab,
kita ubah terlebih dahulu ruas kanan, yaitu min 1-nya ke dalam setengah log berapa yang hasilnya adalah min 1, yaitu min 1 itu adalah setengah log setengah pangkat min 1, dimana setengah pangkat min 1 itu adalah 2. Sehingga pada pertidaksamaan setengah log X min 7 kurang dari min 1, bentuknya pertidaksamaan logaritmanya menjadi, karena harus kedua ruas dalam bentuk logaritma, maka menjadi setengah log X min 7 kurang dari setengah log 2. Nah, kita lihat yang pertama adalah A-nya. Karena di sini A-nya adalah setengah, maka penyelesaiannya dengan menggunakan sifat monoton turun, yaitu karena di sini pertidaksamaannya kurang dari, maka nanti penyelesaiannya adalah menjadi lebih dari, yaitu fx lebih dari gx. Sehingga di sini karena fx-nya adalah x min 7, maka menjadi penyelesaiannya x min 7 lebih dari gx-nya adalah 2. Tinggal kita selesaikan, berarti menjadi x lebih dari 2, kemudian min 7-nya pindah ruas menjadi plus, maka menjadi x lebih dari 9. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat syarat numerusnya. Karena di sini hanya fx yang mempunyai variabel, maka fx-nya kita lihat untuk syarat numerus, yaitu fx lebih dari 0 atau x min 7 lebih dari 0, maka x lebih dari 7. Nah, langkah yang selanjutnya adalah dari penyelesaian ini dan syarat numerusnya, maka kita cek dalam garis bilangan, dimana untuk yang pertama adalah kita tempatkan 7 dan 9-nya dalam garis bilangan. Karena 7 nilainya lebih kecil, maka di kiri, 9-nya berada di kanan. Nah, yang pertama adalah untuk x lebih dari 9, maka interval yang memenuhi adalah 9 ke kanan, atau ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Dia panahnya ke kanan. Kemudian untuk x lebih dari 7 sama, berarti yang memenuhi adalah 8, 9, 10 atau sebelah kanannya 7, atau ditunjukkan dengan gambar berikut ini. Nah, kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya, maka kita lihat himpunan penyelesaiannya adalah interval yang kena dua daerah penyelesaian, atau dua, yaitu x lebih dari 9 sama x lebih dari 7, dimana ketika keduanya diiriskan itu adalah menjadi x lebih dari 9, atau seperti pada gambar berikut ini ya, yang saya kotai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya dari pertidaksamaan nomor 1, yaitu setengah log x min 7 kurang dari min 1, itu adalah x lebih dari 9. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Masih sama pertanyaannya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma berikut ini, dimana pertidaksamaannya adalah 1/5 log x min 1 lebih dari sama dengan 1/5 log x plus 3. Nah, kita tahu bahwa A-nya adalah setengah, berarti nanti penyelesaiannya menggunakan sifat monoton turun. Sedangkan untuk fx dan gx-nya karena keduanya ada variabelnya, maka berarti nanti pada syarat numerus kita cari keduanya, yaitu fx lebih dari 0 dan juga gx lebih dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya langkah pertama kita selesaikan dulu, berarti menjadi penyelesaiannya adalah bahwa fx kurang dari sama dengan gx. Di sini pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, tetapi penyelesaiannya menjadi kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena A-nya adalah antara 0 sampai 1, yaitu 1/5. Nah, sehingga di sini menjadi pertidaksamaannya 3x min 1 kurang dari sama dengan x plus 3. Fx-nya 3x min 1, sedangkan gx-nya adalah x plus 3. Kemudian pindah ruas, sehingga menjadi 3x min x kurang dari sama dengan 3, 3-nya tetap, min 1 pindah ruas ke ruas kanan menjadi plus 1. Atau 2x kurang dari sama dengan 4, maka x kurang dari sama dengan 4/2 atau 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya untuk x kurang dari sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cari syarat numerusnya.
keduanya karena ada variabel X-nya, maka kita cari satu-satu. Yang pertama fx lebih dari 0, sehingga di sini menjadi 3x min 1 lebih dari 0, atau 3x lebih dari 1. Ini pindah ruas ke ruas kanan, sehingga x lebih besar 1/3 atau x lebih dari 1/3. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat nomor yang kedua adalah gx lebih dari 0. Berarti menjadi gx-nya adalah x plus 3, sehingga x plus 3 lebih dari 0, maka x kurang lebih dari min 3. Tinggal pindah ruas saja. Nah, yang selanjutnya, nah dari penyelesaian pertidaksamaan dan syarat numerus, saya tuliskan kembali. Yang pertama tadi adalah penyelesaiannya x kurang dari sama dengan 2. Kemudian syarat numerusnya untuk fx adalah x lebih dari 1/3. Dan juga untuk gx-nya adalah x lebih dari min 3. Dari ketiga interval penyelesaian ini kita gabungkan dalam garis bilangan. Yang pertama adalah untuk penyelesaiannya x kurang dari sama dengan min 2, berarti duanya di sini berwarna hitam atau buntet karena menggunakan sama dengan. Kemudian panahnya adalah ke kiri karena kurang dari. Kemudian yang kedua, x lebih dari 1/3. 1/3 itu berarti berada di sebelah kirinya 2, yaitu di sini. Kenapa warnanya putih atau bolong? Karena pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan. Sehingga di sini karena lebih dari berarti panahnya ke kanan. Nah, ini sudah ada dua interval dengan irisan atau potongan dari kedua interval tersebut adalah berarti di sini antara 1/3 dan 2. Tetapi di sini masih ada satu interval penyelesaiannya, yaitu x lebih dari min 3, di mana min 3-nya berarti di sebelah kirinya 1/3. Nah, kemudian karena lebih dari berarti panahnya ke kanan. Nah, kemudian dari garis bilangan tersebut, maka interval yang mana yang kena 3 arsiran atau kena 3 interval yang memenuhi, yaitu adalah, nah ini penyelesaiannya adalah di antara 1/3 sampai 2. Nah, untuk menuliskan daerah penyelesaiannya antara 1/3 sampai 2 itu adalah 1/3 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Karena duanya berwarna hitam, maka pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Yang ketiga adalah x min 2 log x plus 4 lebih dari x min 2 log 3x min 8. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa A-nya adalah x min 2 atau bilangan pokoknya adalah x min 2. Nah, x min 2 itu menggunakan sifat monoton naik atau sifat monoton turun. Karena kita nggak tahu x-nya itu berapa, maka kita nggak tahu bahwa A-nya atau x min 2 itu lebih dari 1 atau antara 0 sampai 1. Maka karena kita nggak tahu seperti itu, penyelesaiannya nanti kita gunakan dua sifatnya. Nanti penyelesaian untuk A lebih dari 1 seperti apa. Kemudian kita lanjutkan untuk penyelesaian A-nya antara 0 sampai 1. Kemudian digabungkan mana daerah penyelesaian yang memenuhi keduanya. Itu adalah yang menjadi daerah penyelesaian dari soal nomor 3. Nah, kita lihat terlebih dahulu. X min 2 log x plus 4 lebih dari x min 2 log 3x min 8. Nah, penyelesaian pertidaksamaannya, nah ini saya gunakan yang pertama adalah ketika saya anggap bahwa x min 2-nya adalah lebih dari 1. Artinya kalau lebih dari 1 berarti di sini menggunakan sifat monoton naik. Nah, sehingga x min 2 lebih dari 1 berarti kalau saya pindah ruaskan min 2-nya menjadi ke ruas kanan menjadi plus 2, maka x lebih dari 1 plus 2 adalah 3 atau x lebih dari 3. Nah, agar menggunakan sifat monoton naik berarti x-nya harus lebih dari 3. Diperoleh penyelesaian
karena X-nya lebih dari 3 menggunakan sifat monoton naik, berarti penyelesaiannya Fx lebih dari Gx atau pertidaksamaannya tetap. Sehingga di sini Fx lebih dari Gx, maka Fx-nya adalah X plus 4 lebih dari 3X min 8. Tinggal kita selesaikan, pindah ruas saja, berarti X dikurangi 3X lebih dari min 8-nya tetap, 4-nya pindah ruas ke ruas kanan menjadi min, sehingga min 2X, karena X kurangi 3X itu min 2X, lebih dari min 8 min 4 adalah min 12. Nah, karena di sini berarti penyelesaiannya X. Kenapa ini menjadi kurang dari, padahal tadinya adalah lebih dari? Kenapa? Karena di sini pembagiannya adalah min 12 dibagi dengan min 2. Kalau pertidaksamaan di mana hasil akhirnya dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah berkebalikan. Sehingga X kurang dari min 12 dibagi min 2 atau X kurang dari min 12 dibagi min 2 adalah 6. Sehingga di sini X kurang dari 6 adalah penyelesaian dari sifat monoton naiknya. Nah, ini ada dua interval, maka kita harus cek ke dalam garis bilangannya. Yang pertama adalah X lebih dari 3, berarti karena lebih dari saja tanpa menggunakan sama dengan, sehingga berwarna putih dan panahnya adalah ke kanan. Sedangkan untuk X kurang dari 6, berarti 6-nya itu di kanan 3 dan juga berwarna putih, sedangkan panahnya adalah ke kiri. Sehingga di sini untuk sifat monoton naik dapat disimpulkan adalah dua irisan atau irisan dari dua interval pertidaksamaannya, yaitu menjadi, nah di sini berarti yang menjadi penyelesaiannya, sehingga penulisannya adalah 3 kurang dari X kurang dari 6. Nah, ini adalah untuk penyelesaian dari sifat monoton naiknya. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan penyelesaian untuk X min 2 nya, kita anggap bahwa X min 2 itu adalah antara 0 sampai 1 atau menggunakan sifat monoton turun. Maka penyelesaian pertidaksamaannya, langkah pertama kita mengasumsikan bahwa X min 2 itu antara 0 sampai 1, maka penulisannya adalah 0 kurang dari X min 2 kurang dari 1, maka ini dipindah ruas ke ruas kiri dan juga ruas kanan. Min 2 saya pindah ke ruas kiri berarti plus 2, 0 plus 2 itu 2, sedangkan min 2 saya pindah ke ruas kanan itu adalah plus 2 menjadi 1 plus 2 atau sama dengan 3, atau intervalnya adalah 2 kurang dari X kurang dari 3, sehingga diperoleh penyelesaian bahwa ketika X min 2 nya dianggap sebagai antara 0 sampai 1, maka penyelesaiannya adalah Fx kurang dari Gx, karena pertidaksamaannya lebih dari, ya, Fx kurang dari Gx, sehingga di sini Fx-nya adalah X plus 4 kurang dari Gx-nya adalah 3X min 8. Tinggal kita selesaikan seperti tadi, berarti X kurangi 3X kurang dari min 8 plus 4 pindah ruas ke ruas kanan berarti menjadi min 4, atau min 2 kurang dari min 12. Sehingga di sini sama seperti tadi, karena dibagi dengan negatif, maka pertidaksamaannya berubah berkebalikan menjadi lebih dari, atau X lebih dari min 12 dibagi min 2 atau X lebih dari 6. Nah, dari dua interval ini sama kita cek dalam garis bilangan juga. Yang pertama adalah antara 2 dan 3. 2 kurang dari X kurang dari 3, maka di sini 2 dan 3-nya berwarna putih atau bolong, sehingga intervalnya adalah di antara, berarti antara 2 dan 3. Kemudian untuk X lebih dari 6, berarti di kanannya 6, yaitu di kanannya 3, yaitu 6-nya berwarna putih juga karena bolong. Nah, sehingga di sini karena lebih dari 6 berarti ke kanan. Nah, ada dua daerah penyelesaian, tetapi di sini tidak ada yang berpotongan atau tidak ada yang beririsan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 kurang dari X kurang dari 3 dan juga X lebih dari 6 tidak ada nilai X yang memenuhi, karena dari dua daerah interval tersebut tidak ada yang beririsan. Nah, yang selanjutnya adalah syarat numerus.
Karena itu tadi baru menemukan penyelesaiannya ketika dimisalkan sebagai X min 2 nya itu sebagai lebih dari 1, dan juga ketika dimisalkan X min 2 nya antara 0 dan 1. Nah, syarat numerusnya belum saya cari yang tadi, berarti ini kita lihat syarat numerusnya. Karena di sini fx dan gx nya ada variabel x nya semua, maka yang pertama syarat numerusnya adalah fx lebih dari 0 atau x plus 4 lebih dari 0, maka x lebih dari min 4. Kemudian yang kedua, untuk syarat numerus gx nya adalah lebih dari 0, berarti 3x min 8 lebih dari 0, maka 3x lebih dari 8, pindah ruas ke ruas kanan, sehingga x lebih dari 8/3. Pertidaksamaannya tetap tidak berubah berkebalikan karena pembaginya tidak negatif, atau x lebih dari 8/3. Nah, kemudian dari penyelesaian pertidaksamaan, di mana tadi menggunakan sifat monoton naik, ketemunya ada penyelesaiannya, yaitu daerahnya adalah intervalnya 3 kurang dari X kurang dari 6. Sedangkan untuk penyelesaian yang menggunakan sifat monoton turun itu tidak ada nilai X yang memenuhi, maka yang selanjutnya syarat numerus kita masukkan ada 2, yaitu yang pertama adalah X lebih dari min 4, sedangkan yang keduanya adalah X lebih dari 8/3. Dari 3 interval ini kita lihat dalam garis bilangan, di mana yang pertama adalah antara 3 dan 6, berarti di sini penyelesaiannya intervalnya adalah antara 3 dan 6 dan mereka berwarna putih semua. Kemudian untuk X lebih dari min 4, min 4 itu di kirinya 3 ya, saya anggap di sini, dan panahnya adalah ke kanan karena lebih dari. Nah, kemudian yang terakhir X lebih dari 8/3. 8/3 itu berapa? 8/3 itu adalah sekitar 2, sekian, tidak ada 3. Kenapa? Karena kalau 3 itu adalah 9 dibagi 3, sehingga 8/3 berada di kirinya 3 ya, taruhlah di sini, dan panahnya juga ke kanan ya, karena lebih dari. Nah, dari ketiga interval ini, manakah daerah atau interval yang merupakan irisan dari 3 interval tersebut? Nah, dapat disimpulkan bahwa yang beririsan atau yang interval yang beririsan dari 1, 2, dan 3 itu adalah antara 3 sampai 6. Sehingga pada soal nomor 3 penyelesaiannya adalah 3 kurang dari X kurang dari 6. Nah, itu adalah contoh soal dari pertidaksamaan logaritma. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata yang menarik, yaitu jika kamu bisa bermimpi, maka kamu pasti bisa untuk mencapainya. Maka bangunlah dari mimpi, kemudian action, dan segera capai apa yang kalian cita-citakan. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Dan mari bagikan video ini agar semakin banyak sahabat cerdas yang terbantu memahami pertidaksamaan logaritma khususnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya akhiri video pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.